Sorotan demi sorotan sepertinya emang nggak pernah berhenti. Jika tidak ke timnas, maka pemainnya pun juga tidak lepas dari yang namanya sorotan. Yap, sorotan kali ini datang dari Justin Hubner, di mana Hubner sepertinya memang ingin membuktikan kepada semua kalau ia memang pemain dengan bakat spesial, dan apa yang ditampilkan Hubner sejauh ini diketahui membuat Patrick Kluivert bimbang. Terlebih, pelatih Hubner di Wolves juga merasa yakin kalau pemainnya ini nggak lama lagi akan menjadi bagian dari tim utama Wolves, walaupun di satu sisi kontrak Hubner akan kelar Juni 2025 mendatang. Di sisi lain, adapun pelatih Oxford Gary Rowett yang mulai sadar dan menyesal mengapa ia sebelum ini tidak memberikan waktu bermain lebih banyak ke Ole Rummenigge. Sebab kendati tidak mencetak gol di laga versus West Bromwich Albion, Ole mampu menunjukkan permainan yang bagus. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Hayo lo, di sini siapa yang udah gak sabar nunggu match timnas di bulan Maret? Saya. Ya, bagaimanapun match di bulan Maret nanti akan jadi sangat krusial. Sebab kalau sekali aja kalah, walah berat. Maka dari itu, wajar jika Pak Erik benar-benar ingin menyiapkan tim terbaik yang ada agar tim pelatih punya amunisi mumpuni. Dan menurut Pak Arya dalam podcast terbarunya, beliau menuturkan betapa beratnya mengurus 3 nama terbaru karena mereka semua bermain di 3 liga yang berbeda, yakni Belanda, Belgia, dan Italia. Yap, di satu sisi, Pak Arya menceritakan ketika berada di London untuk proses pengambilan sumpah WNI oleh Rummenigge. Tiba-tiba dirinya ditelepon oleh Pak Erik untuk mengurus proses naturalisasi 3 pemain, Dean James, Joey Pelupessy, dan Emil Audero. Pokoknya apapun caranya harus bisa. Maka ya udah, cuslah beliau. Walaupun dalam prosesnya ada beberapa kendala yang cukup melelahkan. Saya ingat di tanggal 8 dan 9 di sana, 10 mau pulang ke Indonesia. Tiba-tiba Pak Ketum bilang, "Proses dong, ini 3 orang, nama sudah keluar, target kejar untuk laga lawan Australia." Saya tidak bisa bayangin bagaimana prosesnya. Langsung saya bikin jadwal saat itu juga. Karena Pak Ketum itu sangat terencana ya. Seorang pemain harus melalui proses MCU, proses ini dan itu, dan sebagainya. Pusing ini kepala, ungkap Pak Arya. Lebih lanjut dalam prosesnya, Pak Arya juga menceritakan hal yang ia alami dalam perjalanan itu. Mulai dari ketinggalan koper hingga mengalami flu akibat perubahan suhu. Duh, kesian tapi keren kok, keren. Nama sudah dapat dan saya harus ke Belanda. Saya harusnya pulang tanggal 10. Tapi tiket diganti langsung terbang ke Belanda, ke Amsterdam. Kan ada proses-proses yang harus dipercepat. Kami harus sesuaikan dengan jadwal sang pemain bersama klubnya. Karena kalau H-1 tidak bisa diganggu. Sampai sana akhirnya bertemu di 2 kota. Selesai itu saya terbang lagi ke Italia besoknya. Sampai sana saya tidak ke Roma, tapi ke pulau kecil di sana. Waktu di London dan Belanda, saya kedinginan 0 derajat. Di pulau itu suhunya 14 derajat, kepanasan saya, sakit dan flu ini. Saya capek di sana. Usai sampai sana langsung bertemu orangnya. Pesawat saya kan transit. Waktu terbang dari Belanda sudah telat. Sampai sana lewat. Koper saya ketinggalan di pesawat. Besok jam 12 siang baru sampai kopernya. Tidak ada koper hari itu. Usai bertemu dia, langsung beli pakaian dan lain-lainnya. Saya mengurus dokumen dirinya saat bertemu dan terus berdiskusi. Dia senyum dan ramah. Tepat pula bertemu pada hari Valentine. Kenang beliau. Ya, berkaca dari apa yang diceritakan Pak Arya, maka adalah hal yang wajar jika kita berharap kalau Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy prosesnya beneran bisa clear tepat waktu. Sehingga mereka semua bisa menjadi tambahan amunisi yang bisa membuat timnas kita makin oke. Yap, suka tak suka, masuknya 3 nama baru tadi pada akhirnya membuat persiapan pun makin ketat. Dan Justin Hubner sepertinya juga sadar akan hal itu, sebab bagi seorang pemain penting untuk bisa membuat kesan positif untuk pelatih baru. Yap, Hubner sendiri kini pelan-pelan udah balik ke form terbaiknya. Bahkan di beberapa laga terakhir, ia didapuk sebagai kapten tim, termasuk di laga terbaru ketika timnya menang atas Tottenham U21 dengan skor 3-2. Yap, Hubner tahu kalau persaingan di timnas kini jadi lebih ketat. Sebenarnya kalaupun untuk posisi back menumpuk, ia masih bisa mengunci satu tempat untuk posisi DM, mengingat di timnya ia juga banyak ditaruh di sana. Akan tetapi posisi tersebut kini juga ketat.
dengan masuknya Joey Pelupesi yang secara jam terbang jauh di atas Hubner. Namun yang Mimin suka dan salut sama ini pemain tentu adalah mentalitasnya, di mana Hubner yang udah mulai rutin ikut latihan bareng tim utama Wolf, ibarat kata tinggal menunggu waktu yang tepat baginya untuk debut. Dan itu sejalan dengan caption Hubner dalam sebuah postingan di Instagramnya. Selain itu, menurut pelatih Wolf U21, James Collins, Hubner memang pemain berbakat. Dan benar, ini hanya masalah waktu baginya untuk bisa tembus ke tim utama, walaupun di satu sisi, kontraknya akan kelar pada Juni 2025. Itulah yang Anda dapatkan jika Anda bekerja sangat keras bersama tim manajemen kami. Mereka akan memberi mereka peluang. Jika bisa bermain bagus, tampil bagus, dan ada tempat yang bisa diambil, maka dia telah menunjukkan kesediaannya untuk melakukan itu. Dia harus terus bekerja keras, tetap rendah hati, dan terus berusaha menarik perhatian pelatih tim utama. Tegas Collins dikutip dari situs resmi Wolf. Yap, apa yang ditunjukkan Hubner bisa jadi akan membuat Patrick Kluivert bimbang. Karena pastinya, opsi untuk line up utama bakal jadi lebih banyak pilihan. Walaupun di laga versus Aussie, Hubner harus absen lantaran akumulasi kartu. Meskipun begitu, Kluivert dan tim pelatih pasti paham kok gimana memanfaatkan kapasitas pemain yang ada termasuk Hubner. Semisal ia butuh DM yang bertipe agresif, jelas Hubner adalah pemain yang pas untuk diandalkan, terutama untuk melawan Bahrain. Dan di posisi itu apalagi ketika sama timnas, jelas Hubner sangat nggak asing. Karena di Piala Asia Senior awal tahun 2024 lalu, ia berhasil menjalankan peran itu dengan cukup baik. Nah, salah satu keunggulan Justin Hubner selain gaya bertahannya yang agresif, ia juga punya kemampuan mengirim umpan jauh yang di atas rata-rata. Dan suka nggak suka, dia adalah salah satu pemain yang punya bakat besar di timnas Indonesia, yang mana itu masih bisa berkembang mengingat usianya masih 21 tahun. Yap, kombinasi Tom Haye, Ivar Jenner, dan Justin Hubner bisa jadi alternatif lain yang menarik bagi jajaran pelatih tim Garuda. Di sisi lain ada kabar soal Ole Roemeny, di mana pelatih Oxford, Gary Rowett, kayaknya beneran menyesal tidak memberikan kepercayaan lebih awal kepada Ole Roemeny. Baginya, apa yang ditunjukkan oleh Ole, terutama saat debut sebagai starter melawan West Bromwich Albion, udah menunjukkan jika ia adalah pemain yang punya nilai tambah untuk tim, walaupun di laga itu Ole nggak cetak gol dan Oxford kalah. Meskipun begitu, Rowett juga mengaku terpaksa sering meminta Ole untuk main nggak di posisi terbaiknya karena suatu hal. Intinya, untuk kedepannya, ia yakin jika Ole Roemeny akan memberikan garansi lebih di lini depan Oxford. Saya pikir itu mirip dengan ketika dia datang beberapa waktu yang lalu. Dia menunjukkan beberapa kualitas yang cerah dan beberapa momen kecil di mana dia tampak seperti memberi kami sedikit kendali di area depan. Kami harus memindahkan posisinya hanya karena kebutuhan permainan dan beberapa perubahan yang kami buat. Kami tidak bisa memasukkannya ke posisinya, tetapi saya pikir ada beberapa momen yang sangat menjanjikan, sama seperti yang ada di dalam latihan, ucap Rowett dikutip dari Oxford Mail. Sejati hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Yap, terlepas dari apapun, mudah-mudahan aja nih semua pemain, pelatih, federasi
Pemerintah serta fans bisa saling bersinergi dalam waktu singkat untuk menghadapi laga di bulan Maret. Karena bagaimanapun, sekali lagi, dua laga melawan Aussie dan Bahrain sangat-sangat menentukan. Kalau di dua laga itu bisa dapat 6 poin, dan Mimin yakin itu sangat bisa dilakukan, maka di laga versus China, kita bismillah kalau menang, tiket ke Piala Dunia udah 90% didapat. Paling enggak, sejelek-jeleknya, kita masih bisa mengunci posisi 3 atau 4. Intinya, lawan Aussie dan Bahrain adalah laga yang kudu menang. Untuk itu, semoga semua pemain fit dan tim pelatih bisa menyusun skema terbaik walaupun terkendala waktu bertemu dengan pemain. So, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.